Halo Wangsit Lovers. Oke, kita akan bahas tentang prasyarat dimensi 3 gitu ya. Nah, biasanya kita kalau ngerjain soal dimensi 3 itu susah gitu ya. Atau ngitungnya juga susah gitu ya. Ngebayanginnya susah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada satu hal gitu ya yang kita lupakan, yaitu adalah prasyaratnya. Apa sih syarat-syarat yang harus kita tempuh gitu ya, supaya bisa memahami soal-soal Pitagoras gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan prasyaratnya kita lupakan gitu ya, itu akan sulit gitu. Karena prasyaratnya ada di materi SD atau materi SMP gitu. Oke. Nah, prasyarat yang pertama gitu ya, di dimensi 3 itu tidak terlepas nanti dari dengan yang namanya Pitagoras gitu ya. Dengan yang namanya Pitagoras. Oke, jadi Pitagoras. Nah, biasanya di dimensi 3 itu kita harus menemukan segitiga siku-siku gitu ya. Jadi kita harus menemukan segitiga siku-siku. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi segitiga siku-siku, anggaplah segitiga siku-siku gitu ya ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah sisi A, sisi B, ini sisi C gitu ya. Nah, jadi rumus Pitagoras gitu ya, atau disebut teorema Pitagoras gitu ya. Jadi rumusnya adalah C kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat gitu ya. Nah, ini rumusnya, jadi harus hafal. Itu yang pertama, karena tidak terlepas dengan teorema Pitagoras ini. Nah, dari rumus ini akan terlahir yang namanya teorema Pitagoras. Jadi teorema akan terlahir triple Pitagoras gitu ya. Nah, triple Pitagoras ini wajib hafal gitu ya. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita mempercepat proses perhitungan di soal-soal dimensi 3. Oke, yang pertama gitu ya. Yang pertama adalah triple Pitagorasnya adalah apa? 3, 4, 5. Yang kedua itu adalah 5, 12 dan 13. Yang ketiga adalah 7, 24, 25. Yang keempat itu adalah 8, 15, 17. Nah, yang kelima yang terakhir gitu ya, 9, 40, 41. Nah, jadi nih yang wajib hafal gitu. Nah, sisanya selain ini ya pakai rumus Pitagoras gitu ya. Jadi pakai rumus sisanya gitu. Nah, jadi ini wajib hafal atau kelipatannya gitu ya. Jadi kelipatannya ini kalau dikali 2 semua jadi berapa? 6, 8, 10 dan seterusnya gitu. Kalau dikali 3 berapa? Begitu juga dengan 5, 12, 13 gitu ya. Kalau dikali 2 jadinya berapa gitu ya. Nah, misalkan kalau dikali 2 gitu ya jadinya 10, 24 sama 26. Jadi kayak gitu ya kalau misalkan dikali 2. Nah, contohnya misalkan begini. Kalau misalkan kita menemukan segitiga siku-siku gitu ya. Menjadi seperti ini. Terus sisinya kita ketahui misalkan di sini 10, di sini 6. Nah, kita bisa tebak gitu ya. Karena kita hafal triple Pitagoras, ini kan 6 dengan 10. Nah, pasangannya adalah ini gitu ya. Jadi 6, 8, 10. Berarti sisi yang alasnya ini adalah 8. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini wajib hafal gitu ya, karena untuk mempermudah kita proses perhitungan di dimensi 3. Nah, bagaimana kalau misalkan nggak membentuk triple Pitagoras ya, berarti kita harus pakai teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras ini gitu ya. Nah, oke, berikutnya adalah hal-hal yang sering kita temui di Pitagoras ini. Misalkan angka-angkanya yang sisi-sisinya yang ada akarnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke, misalkan di sini akar 2 gitu ya. Terus yang ininya akar 3. Nah, berarti kita perhatikan ini udah akar gitu ya. Ini udah akar gitu. Nah, yang di depan akar di sini angkanya
koefisiennya 1 gitu ya. Ini juga sama, di depan akar nih kalau nggak ada berarti 1 gitu ya. Nah, ini harus sama gitu ya. Yang di depan akarnya angkanya harus sama. Kalau udah sama, tinggal jumlahin aja yang di dalam akarnya. Jadi akar 3 gitu ya dengan akar 2 dijumlahin, 3 tambah 2 jadi akar 5 gitu ya. Oke, contoh lain misalkan. Ini misalkan ada segitiga siku-siku. Di sini 2 akar 5 gitu ya. Terus di sini 2 akar 2 akar 8 misalkan gitu ya. Nah, tentukan yang ini gitu ya, X yang ini. Nah, kalian ditanyakan bukan sisi miring berarti tinggal dikurangi gitu ya. Ini udah sama 2, ini udah 2 gitu ya. Jadinya adalah X-nya jadi 2, akarnya tinggal dikurangi. 8 kurangi 5 jadinya 3 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Atau misalkan begini gitu. Oke, misalkan ini 4 akar 3 gitu ya. Di sini 2 akar berapa? 3 juga misalkan gitu ya. Atau jangan deh. Nah, biar gampang ya. Misalkan 2 akar 5 misalkan gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang di depan akar ini 2 gitu ya. Ini 4. Gitu. Ini kan berbeda, jadi harus disamain gitu. Jadi kalau misalkan harus disamain ya. Nah, gimana caranya? Nah, jadi yang disamain adalah yang angkanya terbesar nih. Gitu ya, yang terbesar. Jadi ini 2, ini 4. Nah, jadi harus disamain menjadi 2. Nah, 4 bisa kita tulis adalah 2 kali 2 gitu ya. Akar 3. Nah, 2 yang di sini itu masukin ke dalam akar. Caranya gimana? Nah, 2-nya dikuadratin. Nanti dikali 3 gitu ya. Jadi sama dengan 2 akar, nah 2 yang ini gitu ya, ini dikuadratin jadi berapa? 4 kali 3 jadi 12. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan udah sama, ini 2, ini 2. Nah, berikutnya adalah karena nyari sisi miring gitu ya, jadi nyari sisi miring berarti 2 akar, nah 12 ditambah 5 jadinya 2 akar 17 gitu ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi kalau misalkan angka di depannya berbeda ya harus disamain gitu ya. Nah, terus misalkan lagi akar misalkan di sini akar 3 gitu ya. Di sini 2 akar 5 gitu ya. Nah, ini kan berbeda gitu ya. Ini koefisien 1, yang ini 2 gitu. Jadi harus disamakan. Caranya gimana? Ya, yang 2 masukin ke dalam gitu ya. Jadi dikuadratin 2-nya 4 kali 5 gitu ya. 4 kali 5 20. Jadi akar 20. Nah, udah berarti di sini adalah akar 23 gitu ya. Jadi 20 ditambah 3 jadi akar 23. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini kita nggak perlu lagi pakai rumus-rumus Pitagoras gitu ya kalau misalkan ada bentuk akar. Nah, ini untuk mempermudah kalian dalam proses pengerjaan soal-soal yang ada di dimensi 3. Jadi ini wajib hafal prasyarat yang pertama gitu ya. Ini adalah prasyarat yang pertama yaitu triple Pitagoras. Oke, prasyarat yang kedua gitu ya. Prasyarat yang kedua adalah ini yang harus kita pahami gitu ya. Ini materi SMP yaitu apa? Kesebangunan gitu ya. Nah, jadi kesebangunan itu diantaranya gitu ya yang sering keluar yaitu bentuk segitiga seperti ini gitu ya. Nah, bentuk segitiga seperti ini misalkan A, ini misalkan B, ini misalkan C. Nah, yang ditanya adalah ini gitu ya, X gitu. Nah, jadi kesebangunan ini bisa menggunakan kesebangunan gitu ya, bisa juga menggunakan perbandingan luas gitu ya. Oke, kita lihat di sini luas segitiga ini bisa luas segitiga itu rumusnya apa? Luas segitiga itu rumusnya adalah setengah alas gitu ya. Alas kali tinggi gitu ya. Oke. Nah, kita pahami di sini kalau alasnya A, nah tinggi itu yang tegak lurus dengan A gitu ya. Jadi luas segitiganya adalah setengah alasnya A, tingginya B gitu. Atau luas segitiga ini juga dengan nilai yang sama gitu ya.
nilainya akan sama. Kalau alasnya C gitu ya. Nah, ini alasnya C gitu. Jadi setengah, alasnya adalah C, maka tingginya adalah yang tegak lurus dengan sisi C ini. Gitu, yaitu ini sisi X gitu ya. Jadi yang namanya alas itu nggak mesti harus A, tergantung ya kita mendefinisikan alasnya itu yang mana. Gitu ya. Kalau sisi alasnya A, maka tingginya B. Kalau alasnya B, tingginya A. Kalau alasnya C, maka tingginya adalah yang X gitu ya. Nah, sehingga ini alas kali tinggi, alasnya C, tingginya adalah X. Gitu. Ini luasnya sama. Sehingga bisa kita tulis gitu ya, setengah A kali B sama dengan setengah C kali X. Setengahnya hilang gitu ya, sehingga X-nya itu adalah A kali B per C. Atau kita bisa lihat cara mudahnya gitu. Kalau nyari X gitu ya, ini tinggal sisi siku-sikunya dikalikan gitu ya. Jadi A kali B, nah dibagi dengan sisi miring C, udah gitu ya. Nah, ini adalah syarat yang kedua gitu ya, yaitu kesebangunan. Oke. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah syarat yang ketiga yang wajib kita hafalkan gitu ya, yaitu segitiga sama sisi. Karena di dimensi 3 itu biasanya ada segitiga sama sisi gitu ya. Oke. Segitiga sama sisi gitu ya. Nah, ini misalkan ini sisinya gitu ya, segitiga sama sisinya. Ini A, B, C misalkan gitu ya. Nah, ini biasanya kita bisa bikin garis tinggi, bisa garis bagi, bisa garis itu ya. Oke, misalkan ini garis tinggi, ini tegak lurus gitu. Nah, terus kita juga bikin garis tinggi atau garis bagi gitu ya, atau garis berat bisa gitu ya. Nah, ini akan berpotongan di tepat gitu ya, tepat satu titik gitu ya. Misalkan ini adalah titik O gitu ya. Titik O ini adalah perpotongan garis-garis berat pada segitiga sama sisi, atau garis-garis bagi gitu ya, atau garis-garis tinggi, sama aja ya gitu. Nah, misalkan ini adalah sisi D. Nah, umumnya gitu ya, di segitiga sama sisi khususnya 5 gitu ya, alasnya berbentuk segitiga sama sisi gitu ya, di dimensi 3 itu. Jadi kita harus menguasai rumus-rumus yang ada di dimensi 3 ini gitu ya, yang ada di segitiga sama sisi ini. Oke. Yang pertama adalah untuk mencari CD gitu ya. Untuk mencari CD, kita misalkan sisinya apa? Sisinya A lah ya gitu ya. A. Sisinya A. Sisi segitiga sama sisinya. Nah, kita bisa nyari CD. Nah, nyari CD ini bisa pakai Pitagoras, atau kita bisa langsung hafalin lah ya gitu. Jadi nanti ini rumusnya CD itu setengah A akar 3 gitu ya. Nah, itu sering ditanyakan gitu ya. Misalkan jarak C ke AB gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Atau jarak B ke AC gitu ya. Nah, jarak B ke AC itu sama aja dengan panjang CD gitu ya. Gitu. Oke. Yang berikutnya adalah dari C ke O gitu ya. Dari C ke O. Dari C ke O gitu ya. Kita lihat di sini rumusnya adalah sepertiga A akar 3 gitu ya. Oke. Nah, dari O ke D gitu ya. O ke D itu rumusnya adalah, berarti kita tulis OD itu rumusnya adalah 1/6 A akar 3 gitu ya. Nah, jadi ini wajib hafal gitu ya, karena untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal dimensi 3. Jadi mempercepat proses pengerjaan soal-soal dimensi 3. Jadi di sini ada 3 syarat gitu ya. Yang pertama Pitagoras, yang kedua adalah kesebangunan, yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Nah, yang keempat gitu ya. Yang keempat ini biasanya yang berhubungan dengan sudut. Biasanya di dimensi 3 itu nyari sudutnya gitu ya. Gitu. Menentukan sudutnya. Jadi yang harus kita hafalkan gitu ya adalah aturan
sinus, aturan cosinus ya. Oke, aturan cosinus. Yang pertama gitu ya, aturan cosinus ini biasanya kalau kita menghadapi segitiganya segitiga sembarang gitu ya. Jadi di dimensi 3 enggak hanya segitiga siku-siku gitu ya. Nah, enggak hanya segitiga sama sisi. Bagaimana kalau misalkan segitiganya adalah segitiga sembarang? Nah, itu yang harus kita pikirkan gitu ya. Nah, kalau misalkan segitiganya siku-siku, kita gampang menentukan sudutnya. Kalau segitiga sama sisi ya apalagi gitu ya, kita lebih mudah menentukan sudutnya. Tapi kalau segitiga sembarang, maka kita harus pakai rumus aturan cosinus. Nah, langkah yang pertama ya kita harus cari semua sisinya gitu ya. Gitu, cari semua sisinya. Nah, misalkan yang ditanya adalah sudut ini gitu ya, gamma gitu. Nah, jadi caranya gimana gitu ya? Nah, jadi pakai rumus Pythagoras, maka kita mulai, kalau misalkan gamma, ini sudut depannya apa sisinya? Yaitu C. Berarti kita mulai dari C. C kuadrat itu sama dengan, nah sisi yang mengapit sudut dikuadratin juga. A kuadrat ditambah B kuadrat. Min 2 gitu ya. AB gitu ya. AB kali cos gamma gitu. Atau bisa kita langsung cos gamma gitu ya. Itu sama dengan, nah sisi yang mengapit sudutnya berapa ini ya, A sama B gitu ya mulainya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi sisi depan sudutnya C kuadrat per 2AB gitu ya dari sini. Jadi seperti itu. Nah, ini kita bisa langsung menemukan sudutnya. Jadi ini adalah rumus-rumus dasar gitu ya sebagai prasyarat materi untuk bisa menjawab soal-soal dimensi 3. Karena kalau misalkan nggak bisa menjawab soal-soal prasyarat ini nggak terkuasai, maka akan sulit dan lama karena kita harus mungkin ngitung pakai rumus Pythagoras gitu ya, atau yang lain-lainnya. Jadi seperti itu, oke ya. Jadi ini semoga bermanfaat. Sekian dari Om Jero.